Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini. Seingat kami pertemuan kita bulan lalu itu membicarakan tentang surah Al-Falaq, di mana di dalam surah itu terakhir kita membicarakan aspek-aspek akidah atau iman yang ada dalam pesan tersirat dari surah ini. Yang sempat kita bicarakan kemarin adalah hal-hal yang berkaitan dengan dua hal. Pertama, tentang hasud. Yang kedua, sihir. Ya Pak ya. Hasud dan sihir ini dua hal yang Allah gandengkan dalam surah ini. Wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat ini nyuruh kita minta lindung ke Dia dari keburukan sihir sama keburukan orang hasud ketika kesumat. Pesan yang terakhir kita bicarakan kemarin, bahwa sihir merupakan hal yang kontra dengan iman, di mana iman harus kita jaga sebaik mungkin, tapi sebaliknya sihir malah merusak iman. Sehingga mungkin Bapak pernah dengar hadisnya itu, siapa yang datang ke penyihir, pedukun atau peramal, itu dosanya apa Pak? 40 hari 40 malam sholatnya enggak diterima Pak. Itu baru apa tadi? Datang konsultasi. Tapi jika meningkat sampai pada mempercayai, ya, ini meningkat apa tadi Pak? Percaya. Kalau tadi cuman apa tadi? Iseng-iseng berhadiah. Nanya gitu kan. Jika meningkat pada yakin percaya, maka dia telah dianggap kafir terhadap Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bahayanya. Lalu yang kedua, kemarin kita bicarakan di sini bahwa sihir sebenarnya makhluk ciptaan Allah nggak Pak? Kira-kira sihir itu makhluk ciptaan Allah nggak Pak? Iya Pak. Cuman dia bentuknya bukan benda, tapi knowledge, pengetahuan, pelajaran. Sihir itu kemarin kita diskusikan di sini, real apa ilusi? Ayo Pak. Sihir itu real apa ilusi? Ternyata menurut Islam berbeda dengan kaum materialistis atau orang barat hari ini menganggap sihir itu ilusi. Enggak, menurut Islam sihir adalah real dan dosanya besar dan kategori terlarang, dan resikonya iman kita apa Pak? Iman kita apa? Sempurna apa batal? Tidak sempurna apa batal? Bedanya apa Ustaz? Tidak sempurna. Tidak sempurna apa batal Pak? Kalau tidak sempurna berarti masih dianggap beriman, tapi kurang sempurna. Tapi kalau batal berarti imannya apa? Gugur. Berarti dia namanya mukmin apa kafir? Iya. Jadi kira-kira Pak, sihir ini resikonya iman kita tidak sempurna apa batal? Batal Pak. Gitu ya.
Makanya dalam ayat itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, seingat kami, di situ dikatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi, ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fala takfur, kedua malaikat itu menasihati, jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir. Nah, ini pelajaran kita minggu lalu. Nah, pelajaran kita siang hari ini, kita ingin memetik pelajaran juga tentang iman, apa yang tersirat di dalam surah Al-Lahab. Kalau surah Al-Ikhlas sudah kita pelajari di awal di sini. Surah Tabat Yada ini, Pak, orang kita namanya apa, Pak? Surah Tabat Yada. Padahal dibuka nama surahnya apa, Pak? Bukan Al-Lahab. Al-Masad. Nama apa tuh, Pak? Al-Masad. Oleh kita dinamain dengan nama apa tadi? Al-Lahab. Guru TK bilangnya surah Tabat Yada. Nama surahnya Al-Ikhlas. Nenek kita bilang surah apa, Pak? Nama surahnya Al-Kafirun. Guru TK dulu bilang apa? Kuliah. Jadi surahnya apa tadi, Pak? Surah Al-Masad. Kita dengar sering namanya dengan surah Al-Lahab. Iya, lebih populer lagi anak TK bilang surah apa tadi? Tabat Yada. Gitu ya. Nah, surah Tabat Yada ini saya rasa Bapak semua sudah sering bacalah, baik dalam sholat dan semua sudah hafal. Artinya begini, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab yang bakal masuk neraka yang apinya menjilat-jilat. Gitu kan? Lalu ayat ini di ujungnya menceritakan tentang istrinya juga yang jadi tukang kompor. Kalau versi Quran membawa kayu bakar. Karena zaman Nabi belum ada kompor, maka bilangnya apa, Pak? Kayu bakar. Kalau orang sekarang bilang apa, Pak? Ngomporin. Maksudnya apa, Pak? Artinya dia pergi ke sana, pergi ke sini, ke sono, tugasnya ngapain? Kerjanya manas-manasi. Gitu. Iya, ini contoh pasangan suami istri seia sekata, senada seirama dalam rangka apa nih, Pak? Manas-manasin, ngompor-ngomporin, menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ustaz, iya. Surah ini sering kami baca, Ustaz. Iya. Apa pesan iman yang bisa kita ambil, Pak, dari pelajaran surah Al-Lahab ini? Yang pastinya, pasti Bapak Ibu enggak pernah dengar hadis atau ceramah Ustadz kita, apa fadilah baca surah Tabat Yada. Ada nggak, Pak? Pernah kita dengar. Kalau baca surah Al-Ikhlas sering kita dengar ya. Kalau baca 3 kali, khatam Quran gitu ya. Kalau kita dengar Ustadz kita tentang apa fadilah baca surah Al-Kahfi malam Jumat, sering dengar fadilahnya, Pak ya. Apa fadilah baca surah Yasin? Apalagi? Pertanyaannya sekarang, Pak, pernah dengar nggak ceramah Ustadz kita atau buku yang kita baca apa kehebatan surah Tabat Yada ini? Nggak pernah dengar kan, Pak ya? Jarang sekali. Tapi yang menarik ingin kita ambil pelajaran dari surah Tabat Yada ini, Pak, begini. Sebelum kita jawab, kita diskusi sebentar, Pak ya. Silahkan Bapak jawab nanti. Kira-kira, Pak, begini. Mungkin tidak Allah merevisi pernyataannya atau informasinya? Ayo. Kita jawab bareng-bareng, Pak. Tinggal cip-cup, Pak. Iya apa tidak? Boleh, mungkin apa tidak? Iya atau tidak? Allah merevisi informasinya. Ayo, mungkin gak, Pak ya? Hah? Iya apa tidak? Kenapa, Pak, tidak? Katanya Tuhan Maha Tahu, kok merevisi informasinya? Nggak mungkin, Pak. Jangankan Allah, Pak, humas saja pagi bilang A, sore direvisi bilang B, kira-kira bingung nggak wartawan? Apa ini? Kok kayaknya kurang miskomunikasi nih kayaknya. Jadi Allah Tuhan yang Maha Tahu, yang belum
yang sedang, apalagi yang bakal terjadi, Allah tahu. Sebagai Tuhan yang maha tahu, mustahil dia bakalan ngapain tadi Pak? Merevisi informasinya. Sepakat? Sekarang kan Bapak sepakat lagi nggak? Mungkin apa tidak? Allah merevisi kebijakan hukumnya. Ayo. Mungkin nggak Allah merevisi keputusannya atau hukumnya? Kemarin boleh, besok nggak boleh. Tahun kemarin haram, tahun depan jadi boleh. Atau tahun kemarin boleh, tahun depan jadi nggak boleh. Kira-kira mungkin nggak Allah merevisi hukumnya? Nah. Apa Pak? Nggak mungkin. Bapak apa? Tuh, ulama jasa marga beda pendapat ya. Kita apa? Pilih apa Pak? Ayo Pak. Tidak mungkin. Yang tidak mungkin mana Pak? Ayo. Nggak tahu ibu-ibu pilih mana ya. Kalau Bapak pilih apa Pak? Mungkin nggak Allah merubah keputusan hukumnya? Kemarin A, besok B. Kemarin boleh, sekarang nggak boleh. Kemarin haram, tiba-tiba jadi halal. Yang tadi halal berubah jadi haram. Mungkin nggak Pak? Ingat loh, ini hukum loh, bukan informasi. Ternyata Pak, jumhur ulama Islam sepakat. Bahkan hampir bisa dikatakan ijma. Allah mungkin baginya untuk merevisi keputusan hukumnya. Mungkin Pak. Karena ini bukan bicara pengetahuan, tapi ini bicara kebijaksanaan. Gitu kan? Kalau informasi berurusan dengan apa tadi? Pengetahuan. Kalau hukum bersangkutan dengan kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan apa? Sekarang boleh. Oh, ternyata seiring perubahnya waktu, lalu kemudian berubah lagi manusianya, seiring sebab akibatnya, akhirnya Allah memutuskan besok akhirnya begini. Mungkin nggak? Mungkin. Karena ini berurusan dengan apa tadi? Kebijaksanaan. Oke, lanjut. Kembali ke surah Tabbat Yadah. Kira-kira Pak, Tabbat Yadah ini bicara hukum apa bicara informasi? Ayo. Surah Tabbat Yadah ini bicara informasi. Ada orang masih jalan di atas muka bumi, masih cekakak cekikik, masih bisa makan minum, orangnya masih jalan di atas muka bumi. Kata Allah, si fulan nanti bakal masuk neraka. Gitu kan informasinya gitu. Kira-kira Pak, Bapak kebayang nggak kira-kira setelah turun ayat ini, setelah apa nih? Turun ayat ini, si Abu Lahab dapat bocoran SMS notifikasi dari siapa Pak? Dari Allah, dia bakal masuk neraka. Bapak kebayang nggak kira-kira gara-gara dapat notifikasi ini Abu Lahab akhirnya tobat nggak kira-kira masuk Islam? Ayo. Enggak. Kenapa enggak tadi? Kenapa enggak? Kembali ke tadi Pak, pengantar tadi. Karena Allah tahu si fulan nanti kelak meninggal bakal masuk neraka. Maka karena Allah tahu, maka Abu Lahab mustahil setelah dapat SMS ini bakal taubat. Mustahil Pak. Karena seandainya Abu Lahab ternyata berubah, muncul pertanyaan, loh katanya bakal masuk neraka. Kok Abu Lahab taubat? Kok Abu Lahab masuk Islam? Lihat Pak, surah Tabbat Yadah ini, kalau hemat saya, dalam konteks kajian akidah, sekali Allah bilang A informasinya, tidak mungkin Allah berubah dari B. Andai Pak, Abu Lahab punya Facebook. Nah, kebayang nggak Pak? Abu Lahab punya apa nih? Facebook, punya apa lagi? Punya Twitter, punya Instagram, punya TikTok, punya WhatsApp. Gampang nggak Pak bagi Abu Lahab untuk menjatuhkan Nabi? Gampang Pak. Pura-pura masuk Islam, pura-pura baik, pura-pura orang taubat, sehingga orang bertanya-tanya, loh
turun ayat dari langit dari Tuhan, dia bakal masuk neraka. Kok dia taubat masuk Islam? Maka akhirnya orang bertanya-tanya, ini Quran betul dari Allah? Ini Quran betul firman Tuhan? Betul Muhammad Rasul? Kok malah antara firman dengan kenyataan Abu Lahab berbeda? Tapi kenyataannya dengan firman Allah, dengan kenyataan Abu Lahab sejalan nggak, Pak? Sejalan. Sampai meninggal Abu Lahab taubat nggak? Nggak. Ini membuktikan firman Allah, Pak. Ini membuktikan Quran apa tadi? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi kita katakan, justru seandainya Abu Lahab memikirkan untuk menjatuhkan Nabi, bagi dia gampang, Pak. Pura-pura masuk Islam, orang bertanya dengan apa Quran ini katanya firman Tuhan kok beda, lalu kemudian yang sudah Islam bakal ragu, yang belum masuk Islam nggak ketarik, Pak. Nggak tertarik masuk, kok antara firman dengan kenyataannya meleset. Itu, Pak. Ini pelajaran akidahnya. Sebaliknya, Pak, jika ada orang Allah katakan masuk surga, mungkin nggak, Pak, nanti di perjalanan hidupnya meleset lalu kemudian menyebabkan masuk neraka? Enggak, Pak. Makanya ketika Rasulullah dipastikan oleh Allah masuk surga, maka perjalanan hidup Rasul sampai meninggal pasti semuanya, Pak, baik. Pasti semuanya baik. Tadi kita katakan, Bapak pernah mau berangkat umroh atau haji? Yang belum, insya Allah segera berangkat ya, Pak ya. Amin. Iya. Dalam waktu yang singkatnya, dengan tempo yang singkatnya, dan waktu secepat-cepatnya dengan tempo yang singkatnya. Pak, oke, ganti yang belum umroh. Mungkin Bapak besok dapat tugas dinas keluar kota dah. Ke Bali misalnya contoh. Belum pernah ke Bali, Pak. Besok mau berangkat nih. Ntar malam bisa tidur nggak, Pak? Saya rasa nggak bisa tidur ntar malam, Pak. Langsung nggak, Pak? Excited ya? Langsung excited, banyak pikiran, langsung terbayang bagaimana Bali dan sebagainya. Atau kita ganti dah. Na'udzubillah, Pak. Besok Bapak mau divonis mati eksekusi. Kira-kira ntar malam bisa tidur, Pak? Hah? Bisa tidur nggak ntar malam? Saya yakin nggak bisa tidur, Pak, ntar malam. Kalau orang besok eksekusi mati gitu kan. Kalau dia orang soleh, ntar malam tobat lama-lamain kan. Kalau orang buruk, mungkin ntar malam dia puas-puasin. Ompong lagi hidup, kata dia kan. Abu Lahab, Pak, besok bukan mau umroh, besok bukan mau haji, besok bukan mau ke Bali, besok bukan vonis mati. Abu Lahab besok apa, Pak? Masuk neraka. Apakah Abu Lahab gemetar? Apakah Abu Lahab taubat? Apakah Abu Lahab masuk Islam? Enggak, Pak. Lagi-lagi tadi kita katakan, ini membuktikan bocoran dari Tuhan bahwa Quran adalah kebenaran dan dia tidak berubah sampai Abu Lahab meninggal. Gitu ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tiba-tiba ada orang nyeletuk begini, Ustaz, iya, kan celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, Ustaz. Iya, yang bakal masuk neraka yang api menjilat-jilat. Betul. Berarti, Ustaz, yang masuk neraka tangannya doang, Ustaz ya. Betul nggak, Pak? Kira-kira, Pak, yang masuk nerakanya tangannya aja pas seorang-orangnya, Pak? Hah? Seorang-orangnya, Pak ya? Iya. Bukan apa? Walaupun ayatnya bilang apa tadi? Tangan. Ini jawabannya, Pak, pakai surah ini, Pak. Kalau ada orang bilang begini, diharamkan bagimu bangkai, darah, lanjut, Pak, dan daging babi. Oh, berarti yang haram apa, Pak? Daging babi. Berarti boleh dong bikin sop tulang babi? Kan ayatnya bilang apa tadi, Pak? Daging babi. Berarti yang haram apanya, Pak? Daging. Berarti tulangnya, lemaknya, susunya, jeroannya, kulitnya. Kan Quran bilang apa tadi? Oh, kalau ketemu orang kayak gini, Pak, jawab pakai surah Tabat Yada ini. Tanya ke dia, yang masuk neraka tangannya doang apa Abu Lahabnya orang-orangnya?
Seorang orang ya Pak ya. Berarti ayat ini merupakan contoh. Kalau bahasa kita dulu, bahasa Indonesia adalah mengungkapkan sebagian, tapi maksudnya seluruhnya. Ada nggak Pak bahasa kita model gini? Ada. Apa kemarin contohnya Pak? 2 hari saya tidak melihat batang hidungnya. Berarti Pak? Orangnya. Itu ya? Iya. Nah, sebaliknya ada juga mengungkapkan semuanya, tapi maksudnya sebagian. Ada juga Pak. Indonesia menang lawan Bahrain. Kira-kira Pak yang tanding 11 orang apa se-Indonesia? 11 orang. Tapi yang diungkapkan semuanya Indonesia. Padahal maksudnya apa? Ini majas nih. Jadi yang dimaksud celaka masuk neraka yang apinya menjilat-jilat adalah orang-orangnya, bukan tangannya doang. Ustaz, iya. Apa arti lahap? Lahap itu Pak, kalau bahasa kitanya orang makan yang tak terkontrol saking rakusnya, akhirnya kita bilang, ih itu orang lahap banget ini. Tapi dalam bahasa Arab, lahap itu artinya adalah api yang menyala-nyala, dan saking menyalanya ada api yang terbang-terbang itu loh. Nah, jilatan api yang menerbang inilah yang dinamakan dengan lahap. Nah, dibilang abu karena dia, kalau bahasa kita Indonesia ini si Pak. Abu itu artinya apa? Si. Orang tukang makan. Artinya apa? Si pemakan. Jadi dibilang Abu Lahab adalah orang yang nanti bakal Allah jebloskan ke dalam nerakanya yang apinya menjilat-jilat. Nah, yang berikutnya pelajaran dari ayat ini, di dalam surah ini Allah mengingatkan kita, ada kalanya suami istri dua-duanya taat. Ada kalanya suami istri dua-duanya rajin ibadah. Suaminya soleh, istrinya juga soleh. Tapi surah ini mengingatkan kita, ada juga orang suami istri, suami dan istrinya seia sekata, senada seirama melakukan kemaksiatan. Nah, nauzubillah kita seperti ini Pak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mari kita sebagai suami, ibu sebagai istri, yuk jadilah pasangan yang nanti pasangan ini menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasangan dalam sakinah, wawaddah dan rahmah dalam konteks diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti si istrinya Abu Lahab ini, pergi ke sana bawa kayu bakar, mampir ke sana bawa bensin, mampir ke warung bawa korek. Akhirnya bawa meledup. Maksudnya apa? Jadi istri yang ngademin, jadi istri yang mendukung, jadi istri yang ada kebenaran dia pro, jadi istri ada kebaikan dia pun ikut, bukan malah ngomporin. Itulah maksudnya. Apa lagi? Maksudnya yuk kita dengan surah ini kan kita selalu menjelek-jelekkan dasar Abu Lahab itu ya, dasar Yahudi, dasar Bani Israel kan gitu kan, sering ngomong gitu. Tapi kelakuan kita lebih Israel dibandingkan Bani Israel. Kelakuan kita ngalahin Yahudi yang Yahudi benaran. Kelakuan kita malah ngalahin Abu Lahab beserta istrinya. Jangan seperti itu. Sehingga kemudian Rasulullah mengingatkan kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jika rumahku adalah surgaku, berarti ada banyak amalan yang dikerjakan yang nanti kemudian menjemput surga. Itu ya. Nah, ini yang terakhir dari pesan surah Tabbat Yada ini adalah jangan pernah ragu akan informasi Allah, karena informasi Allah adalah kebenaran. Ini kita langsung tes tadi dengan kasus Abu Lahab. Sekali Allah bilang A, tidak mungkin berubah. Sekali Allah bilang B, tetap B, karena Allah informasinya pasti benar. Oke Pak, monggo ada yang mau nanya.
diskusi atau mau konfirmasi silahkan, tapi seperti biasa syaratnya jangan sulit-sulit ya Pak ya. Oh, kayaknya seru amat ya siang harinya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya sedih Pak. Oke, kalau nggak ada mari kita ambil kesimpulan dari pesan surah Tabbat Yada ini adalah pertama, surah ini mukjizat Quran yang sudah terbukti dari ribuan tahun yang lalu. Itu yang pertama. Jadi mukjizat Quran yang sudah terbukti semenjak ribuan tahun yang lalu. Kalau Bapak nunggu mukjizat Quran yang terkuak hari ini terlalu lama, Pak. Nunggu ditemukannya dua laut yang bertemu tapi tidak bersatu. Bapak temukan nanti penemuan arkeologi misalnya tentang sejarah Fir'aun. Quran bicara itu, tapi itu terlalu lama. Mukjizat itu baru terbukti sekarang. Justru mukjizat Quran sudah terbukti hari itu dengan terbuktinya kasus Abu Lahab ini. Maka tak heran Pak, sahabat Nabi tidak pernah berani bantah Rasul. Karena banyak sekali ucapan Nabi, terbukti detik itu juga, terbukti hari itu juga, terbukti tahun itu juga, atau terbukti hari-hari kemudian. Maka ketika mereka melihat Rasul nyopot cincin emas, sahabat Nabi langsung copot tanpa sempat nanya, akhirnya Rasul buang ke sumur. Rasul sahabat beliau yang pakai cincin emas pun oleh mereka langsung copot Pak. Langsung ikut buang ke mana? Ke sumur juga. Nggak tahu kita ikut nyopot juga Pak kalau hadir di situ. Copot sih, tapi masuk kantong kan. Atau punya orang dikumpulin Pak, mau dijual ke mall kan, gitu kan. Enggak, sahabat Nabi seperti itu. Yang kedua, pesan yang kedua, kesimpulannya, mari kita jadikan kisah Abu Lahab ini satu teladan yang nggak boleh kita ikutin. Jadi suami, jadi istri, malah justru membawa ke neraka. Ini yang bisa kita bicarakan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.